Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi diskusi kami yang berjudul investasi instrumen utang dan investasi dari instrumen ekuitas. Dan yang kedua, aset tetap, alokasi kos dan kos akuisisi. Yang bersama rekan saya yaitu Mas Ito Galingging. Langsung saja kami akan memulai presentasi kami melalui yang pertama, instrumen hutang. Jadi investasi dari instrumen hutang ini menurut PSAK 55 revisi tahun 2014, instrumen utang dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ada karakteristiknya. Yang pertama, aset keuangan baik yang dimiliki untuk diperdagangkan, misalnya untuk dijual untuk waktu yang dekat pada masa mendatang, atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Contohnya, aset derivatif dan investasi dalam instrumen utang dalam portofolio diperdagangkan. Yang kedua, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Karakteristiknya yaitu aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai insentif positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Ada contohnya juga investasi dalam instrumen utang yang mempunyai kuota harga di mana entitas memiliki niat dan mampu memiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang. Karakteristiknya aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Contohnya yaitu piutang usaha, pinjaman yang diberikan dan piutang wesel. Yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan yang dirancang sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kegiatan kategori di atas. Contohnya yaitu investasi dalam instrumen utang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam kategori lain. Yang selanjutnya, investasi instrumen utang, yaitu terjadi penghentian dan penghentian pengakuan apabila terjadi penghematan pengakuan, misalnya perusahaan melakukan penjualan investasi, maka entitas menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan tersebut. Investasi instrumen utang pada pengukuran setelahnya dari investasi di instrumen utang ini yang merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah menggunakan nilai wajar. Ya, pengukuran awal aset keuangan yaitu yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pengukurannya nilai wajar dalam kurung biaya transaksi yang dibebankan. Yang kedua, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Pengukurannya nilai wajar ditambah biaya transaksi. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengukurannya nilai wajar ditambah biaya transaksi juga. Yang terakhir, tersedia untuk menurut PSAK 55 revisi tahun 2014, investasi dalam instrumen ekuitas dapat dibagi menjadi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan yang kedua, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Dan selanjutnya ada pengaruh signifikan atau pengendalian. Yang pertama, tidak ada pengaruh signifikan. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan dan pengendalian. Baiklah, saya akan jelaskan ketiga komponen ini. Yang pertama, pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan yaitu pengaruh signifikan
jika kepemilikan investor baik langsung maupun tidak langsung sebesar 20% sampai 50%, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh signifikan. Artinya, jika kepemilikan investor baik langsung maupun tidak langsung kurang dari 20%, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa terdapat pengaruh signifikan. Bukti dari pengaruh signifikan itu sendiri, yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau setara di Investe. Yang kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga, adanya transaksi material antara entitas dengan Investe. Yang keempat, pertukaran personel manajerial atau penyedia informasi teknisi pokok. Selanjutnya, mengenai persentase kepemilikan di investasi instrumen ekuitas. Yang pertama ada 20%, yang kedua 20% sampai 50%, yang ketiga 50%. Baiklah, saya juga akan jelaskan ketiga persentase ini. Yang pertama, metode nilai kepemilikan kurang dari 20%. Ketika investor memiliki kepentingan kepemilikan kurang dari 20%, maka dianggap investor memiliki pengaruh yang kecil ataupun tidak memiliki pengaruh terhadap pemilik saham atau investe. Jika harga pasar tersedia, maka sekuritas ekuitas dinilai dan dilaporkan menggunakan metode nilai wajar. Yang kedua, metode ekuitas kepemilikan saham antara 20% sampai 50%. Kepemilikan saham antara 20% sampai 50% dalam instrumen entitas ekuitas ini, saham entitas lainnya suatu entitas dapat dianggap memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh yang signifikan merupakan kemampuan untuk melakukan pengaruh pada suatu entitas. Pengaruh yang signifikan merupakan kemampuan untuk melakukan pengaruh pada suatu entitas atau investe terkait dengan yang pertama, menetapkan wakil pada dewan direktur, yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan, yang ketiga, transaksi antar perusahaan, yang keempat, perubahan antar personil manajerial, atau yang kelima, ketergantungan teknologi. Yang ketiga, metode ekuitas kepemilikan di atas 50% atau disebut dengan konsolidasi, di mana konsolidasi itu sendiri adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih sehingga terbentuk entitas yang lebih kuat. Di mana di metode ekuitas kepemilikan di atas 50% ini, apabila kepemilikan saham melebihi 50%, maka investor telah memiliki hak pengendalian pada investe. Perusahaan investor disebut sebagai perusahaan induk atau parent company, dan investe merupakan perusahaan anak atau subsidiary. Kepemilikan mencapai 50%, maka perusahaan induk wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi, sedangkan perusahaan induk tetap mencatat investasi dengan metode ekuitas. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi dibahas pada akuntansi keuangan lanjut. Yang selanjutnya di investasi instrumen ekuitas ini, perlakuan akuntansi nilai wajar, metode ekuitas, konsolidasi, dan acuan PSAK-nya ada PSAK 55 revisi tahun 2014, PSAK 15 revisi tahun 2013, dan PSAK 65 yang sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai nilai wajar, metode ekuitas, dan konsolidasi. Yang selanjutnya di investasi instrumen ekuitas ada penghentian pengakuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan juga. Apabila entitas penjual investasi yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka selisih antara nilai tercatat investasi dan harga jual diakui sebagai laba rugi di tahun berjalan. Yang kedua ada metode nilai wajar yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang ketiga pengakuan setelahnya.
Dan yang terakhir di investasi instrumen ekuitas ini, menurut PSAK 55 revisi tahun 2014, investasi dalam instrumen ekuitas dapat dibagi menjadi yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih Togalingging dari kelompok 5 ingin melanjutkan hasil makalah kami yang dimana dalam PSAK 16 paragraf 6 aset tetap diartikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. 2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Pada paragraf 16 disebut bahwa biaya perolehan awal aset tetap meliputi 1. Harga perolehannya, 2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, 2. 3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset. Dasar perhitungan aset tetap memakai pendekatan cost historis. Berikut beberapa jenis aset tetap dan komponen perhitungan cost perolehannya. 1. Tanah, 2. Bangunan, 3. Peralatan, 4. Bunga dan konstruksi. Ada beberapa komponen cost tersebut diantaranya 1. Kas bahan baku, tenaga kerja, dan overhead selama proses pembangunan, dan 2. Biaya profesional dan izin pembangunan. Komponen cost tersebut diantaranya 1. Harga beli, 2. Biaya angkut dan penanganan, 3. Asuransi peralatan selama transit, 4. Kos pengadaan, 5. Kos perakitan, 6. Kos uji coba. Apabila perusahaan melakukan pinjaman selama masa pembangunan aset, maka perlakuan terhadap tersebut terdapat 3 pendekatan, yaitu 1. Tindak mengkapitalisasikan bunga selama proses, 2. mengkapitalisasi seluruh kos dari pendanaan, 3. mengkapitalisasi kos aktual yang muncul selama masa pembangunan. Penilaian dilakukan untuk menunjukkan manfaat ekonomis paling aktual atau mutakhir. Terdapat 2 pendekatan penilaian, yaitu 1. Model biaya, 2. Model revaluasi. Terdapat beberapa peristiwa yang termasuk pelepasan, diantaranya 1. Dijual, 2. Diganti, 3. Terpaksa dirubah atau ditinggal. Cukup sekian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.